Nah, jadi komponen-komponen zat itu dulu mengenalnya udara atau angin, terus air, bumi atau tanah, dan api. Nah, ini adalah atom ya. Atom itu adalah partikel terkecil yang menyusun suatu materi, termasuk diri kita. Di dalam tubuh kita itu jumlahnya jutaan atom, triliunan atom, yang sangat kecil-kecil sekali, yang tidak terlihat oleh mata. Nah, di tahun 1803, Dalton mengemukakan bahwa atom itu adalah seperti bola pejal. Jadi belum mengenal muatan positif, belum mengenal muatan negatif, belum mengenal inti atom. Nah, itulah teori dari atom Dalton. Nah, yang kedua, teori model atom Thomson ini sudah mengenal muatan. Jadi menurut Thomson, atom itu adalah partikel yang bermuatan positif, yang besar, dan dikelilingi oleh muatan negatif. Nah, itulah model atom Thomson. Seperti roti kismis. Nah, yang ketiga, teori berkembang, yaitu menurut model Rutherford. Jadi Rutherford itu bikin penelitian, dia menembakkan sinar alfa, sinar nuklir, yaitu sinar helium, ditembakkan ke dalam lempeng tipis emas. Ternyata ada yang dibelokkan, ada yang dipantulkan, dan ada yang ditembuskan atau diluruskan partikel sinar alfanya atau sinar nuklirnya. Nah, sehingga akhirnya mengenal bahwa di situ ada inti atom nih. Nah, di sini ada inti atom di tengah-tengah nih, yang bulatan hitam itu inti atom. Dan di sini ada ruang-ruang hampa. Jadi makanya ada yang diteruskan. Ada yang diteruskan. Jadi atom itu menurut Rutherford ada inti atom yang letaknya besar dan di situ adalah pusat massa atau pusat beratnya suatu partikel yang dikenal dengan inti atom. Nah, kayak gitu. Nah, di teori Bohr itu sudah ada lintasan. Apa itu lintasan? Lintasan itu orbit. Jadi ada energi, elektron itu punya energi yang semakin jauh dari inti, energinya semakin besar. Jadi masing-masing atom, masing-masing elektron itu berputar di dalam inti seperti tata surya nih, seperti tata surya seperti ini, yang masing-masing punya energi. Nah, yang teori terakhir yang sekarang yang paling kompleks adalah teori mekanika kuantum atau model atom yang modern. Jadi selain mengenal orbit atau kulit, dikenal juga subkulit atau subenergi. Nah, nanti dibahas lebih detail. Nah, sekarang kita belajar tentang partikel dasar atom. Apa aja sebenarnya di dalam atom itu? Jadi di dalam atom itu, ini gambaran sederhananya di dalam atom itu ada bulatan yang ini, lintasan yang kita kenal dengan kulit. Nah, jadi istilah lain dari kulit orbit. Istilah lain dari kulit adalah orbit. Nah, ini nama lain dari kulit atom adalah orbit. Nah, ini adalah tempat di mana elektron berputar mengelilingi inti atom. Jadi ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan arah jarum jam. Jadi elektron itu berputar beriringan, sepasang. Nah, kayak orang aja, kayak orang. Orang nih kalau yang udah balik, dia pasti menyukai lawan jenis. Supaya apa? Supaya mencapai kestabilan. Nah, kalau belum mampu untuk menikah, maka disarankan melakukan amalan-amalan yang dapat menjaga kestabilan dia. Jadi manusia yang belum menikah itu cenderung tidak stabil, makanya dia akan secara alami akan mencari pasangan hidupnya. Nah, makanya kalau kita sebagai muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah supaya stabil walaupun belum nikah. Nah, di dalam orbit itu mengenal elektron yang berputar di dalamnya. Siapa penemunya? Nih, penemunya elektron namanya Joseph John Thomson atau J.J. Thomson ya, yang menemukan model roti kismis. Nah, penemu elektron namanya Joseph John Thomson.
yang bermuatan negatif. Nah, kita masuk ke dalam intinya. Jadi inti atom itu terdiri dari partikel yang bermuatan positif dan partikel yang tidak bermuatan. Nah, inti atom sendiri ditemukannya oleh siapa? Oleh percobaannya Ernest Rutherford. Tadi yang mengemukakan model atom tata surya. Nah, jadi Rutherford itu dia menemukan model atom tata surya dan menemukan inti atom di dalamnya saat melakukan percobaan penghamburan sinar alfa ke dalam lempeng tipis emas. Nah, di dalam inti atom tadi sudah disebutkan ada partikel yang bermuatan positif dan ada partikel yang tidak bermuatan. Yang positif itu namanya proton. Nah, ditemukan oleh siapa? Oleh Eugen Goldstein. Penemunya namanya Goldstein. Sedangkan partikel yang tidak bermuatan itu disebut dengan neutron. Penemunya namanya Chadwick, James Chadwick. Nah, ini lebih detailnya ya. Tadi nah, di sini ada percobaan dari Rutherford. Nah, ini bentuk percobaan sederhananya nih ya. Gambaran sederhana dari percobaan Rutherford. Jadi Rutherford itu menembakkan sinar radioaktif, sinar nuklir yang kita kenal dengan helium atau nama lain dari gas helium itu adalah gas sinar alfa. Alfa. Jadi kalau mendengar istilah alfa itu nama lain dari gas helium. Nah, gas helium itu ditembakkan ke dalam lempengan emas. Ternyata kita lihat nih gambarnya. Ada yang lurus tembus, ada yang belok, ada yang dipantulkan. Nah, ini bentuk ininya. Jadi di sini ada inti atom, inti atom, inti atom, inti atom, inti atom, inti atom. Ini bentuk yang keduanya ya. Jadi ternyata ketika ditembakkan sinar alfa, ternyata ada yang dipantulkan nih, mantul. Ternyata ketika ditembakkan ada yang lurus. Ternyata ketika ditembakkan ada yang belok. Ada yang ditembuskan lurus, ada yang lurus. Nah, lebih banyak yang lurus. Artinya apa katanya? Ternyata di dalam atom itu menurut Rutherford banyak ruangan hampa yang kosong. Dan ketika dia tembakannya itu mengenai inti atom, ada yang dipantulkan. Nah, dipantulkan itu ketika menembak terkena proton. Langsung mantul kayak gini bentuknya. Nah, ini. Nah, ada yang dibelokkan. Dibelokkan itu kemungkinan besar terkenanya neutron. Karena di situ neutron dan proton itu berdekatan, sedangkan partikel alfa itu bermuatan positif. Jadi makanya dia akan menolak. Makanya ada yang dipantulkan, ada yang dibelokkan seperti ini. Terus ada yang diluruskan ketika dia mengenai ruang hampa. Nah, ini ruang hampa nih, banyak banget nih ruangan hampa nih, yang putih-putih ini ruangan hampa. Kayak gitu. Nah, proton itu lambangnya P, elektron itu lambangnya E, neutron itu lambangnya N. Seperti tadi disampaikan bahwa penemu proton itu adalah Goldstein, penemu elektron itu namanya Thomson, dan penemu neutron namanya Chadwick. Muatannya ini kita ini muatan absolut ya, hasil penelitian. Ini kita supaya gampang ini aja nih. Jadi proton itu bermuatan positif, elektron itu bermuatan negatif, dan neutron itu tidak bermuatan. Nah, masanya berapa? Jadi sesuai dengan percobaan dari Rutherford juga bahwa massa dari proton itu ini SMA itu maksudnya satuan massa atom. Nih kita lihat ya, dalam bentuk kilogram coba lihat pangkatnya. Minus 27 artinya apa? 0,0000000-nya sampai 27 dan baru 16. Artinya apa? Sangat kecil sekali. Jadi nggak bakalan kelihatan oleh mata kita yang kayak gini. Kalau pengen melihat itu pakai teknologi yang harus super canggih. Karena apa? Dia harus melakukan pembesaran sampai beberapa ribu kali atau bahkan ratusan ribu kali. Kalau kita pernah pakai mikroskop di lab biologi,
itu kan kita bisa melihat sel jaringan, sel dan jaringan. Nah, itu perbesarannya berapa kali? Nah, kalau pengen melihat atom, itu harus pakai perbesaran yang lebih canggih lagi. Karena sangat kecil banget nih, kelihatan. Minusnya aja sampai minus 27. Kayak gitu. Nah, supaya kita pembelajar sains itu lebih sederhana, kita menyederhanakan dalam bentuk SMA atau satuan massa atom. Nah, ini satuan massa atom. Jadi dianggap bahwa proton itu masanya 1, neutron itu masanya 1, dan di elektron itu sangat kecil, 5,5 kali 10 pangkat minus 4. Jadi dianggap sangat-sangat kecil. Dianggap tidak berefek terhadap massa dari atom itu sendiri. Jadi massa atom itu terpusatnya di mana? Di intinya. Kayak gitu. Oke, kita sekarang masuk ke notasi kita masuk ke notasi atom dan ion. Nah, ketika kita tahu unsur, kita akan mengetahui banyaknya jutaan senyawa-senyawa dan zat-zat lain di muka bumi ini. Jadi, kalau yang kelas 8 sudah ada bukunya, itu ada tabel sistem periodik unsur. Ada tabel unsur-unsur yang saat ini sudah ada sekitar 118 unsur yang sudah ada, baik itu yang alami ada di alam maupun yang dibuat oleh manusia. Nah, lambang unsur ini pertama kali dikenalkan oleh ilmuwan yang namanya, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu siapa ilmuwan yang pertama kali mencetuskan lambang unsur? Halo, ada yang tahu nama ilmuwannya? Fakih, tahu Fakih? Dimitri. Hah? Dimitri bukan, Tat? Bukan. John Jacob. Bukan. Namanya depannya B, panggilannya. Ada yang tahu? Oke, saya tahu ya. Bohr. Namanya adalah Berzelius. Ini kalau salah mau dimaafkan ya, Berzelius. Kalau salah nulisnya, soalnya orang luar kan suka susah untuk diejak. Pokoknya namanya Berzelius. Nah, kata Berzelius, unsur itu supaya gampang dikenali. Kalau dulu lambangnya tuh pakai kayak gini. Kalau zaman dulu ada yang lambangnya seperti bulan kayak gini. Kalau zaman dulu ya, ada yang lambangnya seperti kayak gini. Ada yang lambangnya kayak gini. Nah, itu kan ketika unsurnya masih sedikit, masih gampang untuk dipelajari. Ternyata semakin bertambahnya waktu, ternyata semakin banyak unsur-unsur yang ditemukan. Makanya untuk memudahkan ilmuwan dan pecinta sains untuk mempelajarinya, makanya Berzelius membuat lambang unsur supaya mudah untuk dipelajari oleh banyak orang. Nah, makanya dia membuat tanda X, A, dan Z. X itu apa? X itu adalah lambang unsur atau lambang atom. A itu apa? A itu massa atomnya atau nomor massanya. Z itu apa? Z itu nomor atom. Nah, nomor atom itu, karena atom itu netral, nomor atom itu setara dengan jumlah proton dan setara dengan jumlah elektron. Setara dengan jumlah proton dan setara dengan jumlah elektron. Makanya atom itu tidak bermuatan. Di atasnya nggak ada plus, nggak ada yang minus. Itu namanya atom. Jadi atom itu netral. Kenapa? Karena jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Contohnya apa nih? Contohnya Br, masanya 80, nomor atomnya 35. Artinya apa? Protonnya itu sejumlah 35 nih. Proton sejumlah 35, elektronnya juga sejumlah 35. Nah, untuk mencari neutron itu, nah dari sini nih. Jadi massa atom itu seperti di slide sebelumnya, menurut percobaan Rutherford, bahwa pusat massa itu ada di
pusat massa suatu atom ada di inti atom, yaitu neutron dan proton. Nah, ini. Jadi ini pusat massa. Jadi elektron itu dianggap kecil banget, dianggap tidak menyumbang berat atom. Walaupun ada, tapi karena sangat kecil, jadi dianggap tidak memiliki berat. Jadi kayak gitu. Jadi untuk mencari massa atom itu cukup neutron ditambah proton. Nah, jadi kita bisa mengetahui dari brom itu, ini Br itu untuk atom brom, bromin. Nah, itu N itu A dikurangi Z. N itu A dikurangi Z. Atas dikurangi bawah. Berarti 80 dikurangi 35. Nah, berarti jawabannya 45. Itu kalau atom. Contoh kedua nih, misalnya contoh atom ya, contoh yang kedua. Ada karbon, nomornya 6, misalnya masanya 13. Coba ada yang mau jawab nggak protonnya berapa di sini? Coba Arfan, berapa jumlah proton di sini Arfan? Ada. Oke, coba Dava Febriano. Coba. Nggak apa-apa, salah juga. Yang ngerti, saya belum ngerti. Ada. Kenapa? Belum terlalu ngerti. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, untuk melihat proton dan elektron itu dilihat bilangan yang ada di bawah nih, Nah, di sini. Berarti protonnya berapa, Dava? Protonnya ada berapa? Ada 6. Terus sinyal jelek, Tat. Maaf. Oh iya, nggak apa-apa. Amar, coba Amar. Elektronnya ada berapa, Amar? Amar Fahri. 13. Elektron. Elektron itu akan sama dengan jumlah proton. Jadi berapa? 6. Oke, benar. 6. Neutron itu A dikurangi Z. Nah, ini A dikurangi Z. Atas dikurangi bawah. Berapa berarti? 7. Oke, benar ya, Gianara, benar. Jadi 7. Kayak gitu. Silahkan boleh kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke ion. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Atau butuh contoh lagi? Coba Raffi Aidan. Mau Ya, nyoba? Tat. Pi, Boleh. mau nyoba, Pi? Boleh, Tat. Oke, coba nih, Pi. Mau golongan berapa, Pi? Bebas nih. Bebas. Oke, yang sekarang dibahas aja misalnya fluoride. Fluoride itu golongan 7. Nah, coba. Coba berapa jumlah proton, elektron, dan neutronnya, Pi? Protonnya ada 9, elektronnya 9, neutronnya 10. Oh, ini nggak kelihatan gambarnya. Protonnya berapa tadi? Protonnya 9, Oke, betul. Elektronnya? elektronnya 9, Oke, betul. Neutronnya? neutronnya 10. Oke, betul. Jadi neutron itu atas kurangi bawah aja. 19 dikurangi 9, berarti 10. Kayak gitu. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Habibi, sudah paham? Muhammad Habibi Purnama? Kurang, Tat. Kurang paham. Kurang paham? Atau sudah? Oke, kalau ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak, kita ke ion nih. Sudah cukup paham? Dianggap paham?
Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi proton sama elektron itu sama. Iya, atom itu akan sama jumlah proton dan elektronnya. Atau kita coba lagi deh, kita coba latihan lagi dulu. Coba kalau yang bisa angkat tangan ya, angkat tangan. Pakai nih, dicoba. Nih, di dalam tubuh kita itu banyak terkandung zat besi. Coba ada yang mau nyoba nggak? Oke, Gianara coba. Protonnya berapa, Gian? Protonnya 26 set. 26. Elektronnya? 26 juga set. 26 juga. Neutronnya? 30. Oke, Gianara berarti sudah paham ya. Oke, coba Amar tadi angkat tangan tuh, Amar. Coba kita ke Amar. Amar mau nyoba atau nggak sengaja kepencet? Halo? Boleh, Ustaz. Oke, oke. Halo, Ustaz. Oke, coba Amar sebelum ke Ion nih. Kita coba ke Amar sekali lagi. Nah, ini salah satu yang banyak juga digunakan dalam bidang listrik, yaitu tembaga nih. Coba. Protonnya berapa, Mar? 29, Ustaz. 29. Elektronnya? 29 juga, Ustaz. 29 juga. Neutronnya? Lima puluh empat. Berapa? 30? 34. 34. Nggak kurang. Tiga puluh enam. 30 berapa? 6. 36. 34 atau 36? 36. Oke, jawabannya benar, tapi kurang dikit ya. Jadi jawabannya harusnya berapa? 35. 35. 35. Oke, nggak apa-apa. Ini rata-rata dari 34 dan 36 itu kan 35. Oke, kayak gini. Jadi protonnya untuk tembaga itu 29, elektronnya itu 29, dan neutronnya itu 35 ya, 35. Jadi tinggal 64 dikurangi 29, yaitu 35. Kayak gitu. Oke, kita next ke ion ya. Ion itu apa? Nah, sampai ada produk-produk minuman yang berion tuh. Pocari Sweat, terus yang lain-lain ya. Pokoknya minuman-minuman isotonik itu artinya minumannya mengandung ion. Kenapa ion itu dibutuhkan? Karena di dalam tubuh kita itu ketika beraktivitas itu akan membutuhkan ion-ion dalam tubuh supaya apa tetap fit. Nah, makanya banyak produk-produk yang mengandung ion-ion tersebut. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, jumlahnya itu bisa menyebabkan batu ginjal juga. Jadi jangan berlebihan. Kalau kitanya nggak banyak beraktivitas, ya jangan sering konsumsi kayak gitu. Oke,
Kenapa sih ada dikenal ion? Ion itu adalah partikel yang bermuatan listrik. Partikel yang bermuatan listrik. Kalau atom itu partikel yang tidak bermuatan. Karena apa? Karena jumlah muatan positif, proton, kan proton itu muatannya positif. Jumlahnya itu sama dengan elektron yang bermuatan negatif. Makanya saling meniadakan muatannya. Padahal dia aslinya bermuatan. Tapi karena jumlahnya sama, jadi meniadakan. Jadi seolah-olah tidak bermuatan. Nah, ketika elektron itu dikeluarkan atau diterima, misalnya dia mendapatkan elektron dari atom lain. Berarti nanti dia bermuatannya negatif. Kenapa? Karena dia mendapatkan elektron dari atom yang lain. Nah, minus di sini artinya apa? Jumlah elektron lebih banyak dibandingkan jumlah proton. Muatan positif, kenapa? Karena jumlah elektron itu lebih sedikit dibandingkan jumlah proton. Kenapa lebih sedikit? Karena dia melepas. Elektronnya ada yang dilepas nih. Kalau melepas satu, berarti bermuatan positif satu. Makanya kenapa dia muatannya positif? Karena jumlah elektronnya berkurang jadinya. Yang awalnya misalnya nih, Contohnya kalium, nomornya 19, masanya 39. Protonnya tetap 19. Ini positif 1, artinya dia melepas satu buah elektron. Nah, positif 1 di sini artinya melepas satu buah elektron. Jadinya apa? Jadinya jumlah proton itu lebih banyak dibandingkan jumlah elektron. Makanya dia berkurang satu. Yang awalnya 19 dilepas satu. Berarti tinggal 18 elektronnya. Kayak gitu. Jadi proton dan neutron itu tidak berpengaruh. Karena yang dilepas atau diterima itu elektron. Nah, dalam hal ini contoh di K+, itu artinya ion kalium. Ion kalium. Nah, ini Br itu artinya apa? Artinya atom bromin. Nah, kalau K+ artinya apa? Bukan atom sekarang namanya, tapi apa? Ion. Ionnya ion kalium. Karena K itu kalium. Berarti namanya ion kalium. Kayak gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, kalau F- artinya apa F-? F- itu artinya menerima. Menerima satu elektron. Elektron itu bermuatan negatif. Diterima satu yang awalnya 9, ditambah 1, jadinya 10. Nah, proton dan neutron itu caranya sama dengan atom, jadi tidak berubah. Kalau 9, berarti protonnya 9. Neutron itu tetap atas dikurangi bawah. 19 dikurangi 9, 10. Tuh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ustadz Afwan, Boleh. ada Ustadz yang nomor massa sama nomor atomnya sama? Nomor massa dan nomor atomnya sama. Nah, bagus pertanyaannya. Ada satu-satunya zat di muka bumi yang seperti itu. Apa? Ada yang tahu nggak? Yang agak transparan itu bukan Ustaz? Yang paling ringan di alam semesta, kelas 8 pasti tahu nih. Zat yang paling ringan di alam semesta apa? Udara. Iya, Hidrogen. apa? Hidrogen. Hidrogen. Betul. Hidrogen. Ini hidrogen itu adalah zat yang paling ringan di alam semesta kita. Kenapa? Karena nih, betul. Tadi menjawab pertanyaan tadi siapa tadi? Fakih ya? Nih. Ada nggak zat yang masanya sama dengan nomor atom? Ada. Cuma ada satu zat di muka bumi yang seperti itu, yaitu hidrogen. Makanya hidrogen itu disebut zat yang paling ringan. Kenapa? Karena dia nggak punya neutron. Lihat coba neutronnya. Hidrogen. Protonnya berapa protonnya? Protonnya berapa? Satu. 1. Elektronnya? 1. Neutronnya? 0. 0. Iya, 1 dikurangi 1. 0. Jadi makanya kenapa dia salah satu zat yang paling
ringan di alam semesta kita. Jadi hidrogen itu zat yang paling ringan. Tidak ada yang mengalahkan hidrogen di muka bumi. Maksudnya tidak ada unsur yang paling ringan selain hidrogen. Silakan kalau ada yang mau tanyakan lagi. Syukran, Tat. Apa? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita clear. Kita lanjut ke next ke halaman selanjutnya. Oke, coba sekarang berlatih nih. Masing-masing satu kebagian ya. Coba Dava Febriano nomor 1. Ya. Coba Dava jawab nomor 1, protonnya berapa? Elektronnya berapa? Kalau belum bisa, nggak apa-apa, bilang aja belum bisa. Nanti kita ajarin. Protonnya 6, Tat. Protonnya berapa? 6. Nah, elektronnya? 6. Nah, neutronnya? 6 juga, Tat. Oke, benar. Oke, Dava Raffi benar. Dava Febriano benar. Coba Arfan. Arfan mau yang mana Arfan? Yang B. Yang B. Oke. Iya. Berapa protonnya Arfan? Protonnya 8. Protonnya 35. Protonnya 35. Elektronnya 35. Dan neutronnya 9. Neutronnya berapa? Bentar. 45. 45. Oke, jawabannya betul. Sok, siapa duluan? Yang sudah siap angkat tangan. Boleh pilih soal yang manapun. Oke, Fakih mau yang huruf apa, Ki? I. Hah? Yang I, Tat. I. I itu xenon ya, xenon nih. Xenon itu gas mulia. Dia sudah stabil tanpa berikatan sama yang lain. Coba protonnya berapa, Ki? Protonnya 54. 54. Elektronnya berapa, Ki? 54. 54. Neutronnya? 77. 77. Oke, jawabannya betul ya. Oke. Sok, siapa lagi yang siap? Oke, Arik mau huruf apa, Arik? C. C. Oke, silakan. Protonnya berapa? 13. 13. Elektronnya? 13. Elektron. Ini ada 3 positif ya? Kalau 3 positif berarti ya. 16. 16. 16 atau 13? 16. 16, 13, atau 10? 10. Mau dikunci jawabannya? Jangan. Nih, Ustaz kasih clue nih, Ustaz kasih clue. Bermuatan positif itu ketika dia melepaskan elektron. Makanya protonnya lebih banyak dibandingkan elektron. Berarti jawabannya? 16. Nih, 3 positif itu artinya dia melepaskan 3 elektron. Jadi kurang kan? Iya. Jadi jawabannya apa? Nah, dia melepaskan 3 elektron, Ki. Arik, apa? Jadi apa jawabannya Arik? 16, 13, atau 10? 10. Oke, betul ya, 10. Nah, neutronnya berapa?
14. Oke, betul. Ini biar kelihatan digantiin warnanya. 3 positif itu artinya melepaskan 3 elektron. Makanya dia bermuatannya positif. Karena apa? Karena elektronnya berkurang, sedangkan protonnya tetap. Makanya bermuatan positif. Kayak gitu. Oke, silakan. Siapa yang mau mengerjakan soal selanjutnya? Yang siap mengerjakan soal selanjutnya ada? Saya Tat, Siapa nih? Raffi Aidan. Oke, silakan Raffi Aidan. Yang Mau yang S, Tat. nomor Yang apa? Hah? E. E. Ini. Iya. Oke, Iya. protonnya berapa? 16. 16. Elektronnya? Elektronnya 18. 18. Oke, betul ya. Karena dia menerima. Jadi 16 ditambah 2. Karena dia menerima 2. Jadi 18, betul. Ya. Neutronnya? Neutronnya, bentar. 16. Oke, betul. Nah, ini udah betul ya. Jadi 16-nya dari mana kalau yang ini? Kalau ini 32 dikurangi 16. Gitu. Oke, next. Ada yang mau nyoba? Jangan takut salah ya. Kalau lagi belajar jangan takut salah. Ana Sat. Siapa nih? Amar. Amar. Oke, silakan Amar. Mau yang huruf apa, Amar? F. F. Oke, silakan. Protonnya berapa? Protonnya 9. 9. Elektronnya? 10. Kenapa? Karena minus. Iya, karena Tambah 1. Iya, minus itu artinya bertambah. Kalau minusnya 1 bertambah 1. Oke, betul. Neutronnya berapa? 10. 10. Dari mana? Dari angkanya Sat dikurangin 19 betul. kurang. Oke, betul ya. Dari atas dikurangi bawah. Dari massa dikurangi nomor atom, betul. Silakan, ada yang mau coba lagi? Tuh masih ada 2. Saya Tat. Oke, silakan Habibi. Yang H. Yang H. Oke, kalsium, ion kalsium, silakan. Protonnya berapa? 20. Protonnya 20. Elektronnya? 18. 18. Oke, dari mana? 20 dikurangin 2. Oke, betul. Neutronnya berapa? 19. 19. Dari? 39 dikurang 20. Oke, betul. Oke, 2 lagi. Ada yang mau coba? Ada Ya, Radit Yang G. mau yang huruf apa, Dit? yang G. Hah? Yang G. D. Oke. G. Tat. G. Oh, G. Oke, ini namanya kripton ya. Mungkin kalau ada protonnya berapa kripton? 36. 36. Elektronnya? 36. 36. Neutronnya? Benar. 48. Oke, dari mana? 84 kurang 36. Oke, betul. Oke, silakan. Ada yang mau coba lagi nggak? Yang belum? Sudah semua ya? Sydney mau nyoba? Sydney Viruliansyah? Mau nyoba? Boleh, Sat. Mau yang mana, Ki? Sydney. Itu sisa yang D ya? Oh ya, sisa yang D ya. Protonnya berapa, Sydney? Protonnya itu 56. 56. Elektronnya? Elektronnya berapa ya? Elektronnya 56, mungkin ya, 56. Oke, betul. Neutronnya berapa? Neutronnya itu 137 dikurangi 56. Berarti 81. 81. Oke, betul ya. Sudah semua belum nih?
Ada yang belum? Udah semua ya? Ada yang belum nggak? Kalau belum, nanti Ustadz bikin satu soal nih. Udah semua ya? Oke, kalau udah semua, kita next ke soal selanjutnya. Ustadz clear ya? Oke, kita next ke soal selanjutnya. Bukan soal, materi selanjutnya. Materi terakhir. Nah, dari situ, setelah kita mengenal elektron, proton, dan neutron, nah ini bahasannya nih. Kita mengenalkan istilah baru, yaitu isotop, isobar, dan isoton. Nah, apa bedanya? Nih, cara mudahnya. Kalau isotop itu yang sama bawah. Ingat-ingat ya. Isotop itu yang sama nomor atom. Bawahnya. Tuh. Oksigen 888. Masanya ada 16, ada yang 17, ada yang 18. Isotop itu nomor atom sama. Nomor atom sama. Beda massa. Beda massa ya. Beda massa. Beda massa. Nah, ini. Nah, ini yang paling banyak di alam kita, di alam semesta. Nah, ini yang paling banyak di bumi. Ini jumlahnya lebih melimpah dibandingkan yang 17 dan 18. Jadi sebenarnya ada oksigen yang masanya 16, ada oksigen yang masanya 17, dan ada oksigen yang masanya 18. Yang paling banyak di alam itu adalah yang masanya 16. Yang ada di air, yang ada di tubuh kita, yang ada di sungai, yang ada di sumur. Nah, itu kebanyakan yang 16. Oke, yang isobar itu lawannya. Isobar itu yang sama apanya? Masanya. Tapi nomor atomnya beda. Nomor atom beda. Nomor atom beda. Massa sama. Masanya sama. Massa sama. Nih, coba lihat nih. Atasnya sama tuh, 24, 24. Tapi bawahnya beda. Yang Na itu bawahnya 11, magnesium bawahnya 12. Kayak gitu. Itu namanya isobar. Isobar itu nomor atom beda, tapi masanya sama. Nah, kalau isoton, apa isoton? Isoton itu yang sama adalah neutronnya. Sama neutronnya. Sama neutron. Neutron. Nih, lihat. 13 dikurangi 6 berapa? 7. 7. 14 dikurangi 7 berapa? 7. 7. 7. Nah, inilah yang disebut dengan isoton. Yang sama neutronnya. Isotop yang sama nomor atom. Isobar yang sama massa. Isoton yang sama neutronnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Ada yang tanyakan? Saya Ya, silakan. kalau semuanya beda itu namanya apa? Kalau semuanya beda, ya atom biasa. Bukan isotop, bukan isobar, bukan isoton. Oke, syukur. Apaan? Silakan, ada yang tanyakan lagi nggak? Tadi ion, Anda kurang mengerti, Tat. Ion. Ion. Iya, Tat. Oke. Ya, berarti bahasanya sebelumnya ya? Iya, Tat. Oke, nggak apa-apa. Nih, ion itu ada yang bermuatan positif. Nah, ada yang bermuatan positif, misalnya 2 positif. Ada yang bermuatan misalnya bermuatan 3 positif. Ada yang misalnya unsur X bermuatannya negatif, ada yang bermuatannya misalnya 2 negatif. Nah, positif di sini artinya apa?
Artinya positif itu jumlah proton lebih banyak dibandingkan elektron. Kenapa? Karena ada elektron yang dilepas. Jadi elektronnya berkurang. Ini kan awalnya atom itu jumlahnya sama antara proton sama elektron. Nah, misalnya nih, ada unsur X. Nah, ini misalnya ini unsur X ya. Biar sama ini jangan X aja, Y aja nih, Y. Biar nggak rancu. Ini Y aja. Oke, misalnya ada unsur Y. Y2 positif, ada Y3 positif misalnya. Muatan positif itu kenapa muncul? Karena jumlah protonnya lebih dari elektron. Ketika apa? Ketika elektron dilepas. Nah ini. Ketika ada elektron yang dilepas elektron. Nah, kalau 2, berarti yang dilepasnya 2 elektron. Kalau 3, berarti dilepas 3 elektron. Misalnya di sini nomornya ngarang aja ya. Ini misalnya nomornya 13. Ini nomornya 27 masanya. Berarti ini aja sebelah sini. Biar hurufnya beda. Somer aja. Misalnya Y. Nomornya 13. Masanya 27. Terus dia melepas 2 buah elektron. Ini 2 positif itu artinya dilepas elektronnya 2. Yang awalnya, nah ini namanya atom ya. Ini 13, ini 27. Awalnya sama, protonnya 13. Elektronnya awalnya sama, 13 juga. Neutronnya 14. Nah, kenapa dia bermuatan 2 positif? Karena protonnya lebih banyak, sebanyak 2 lebih banyaknya. Berarti protonnya kan tetap, karena nggak berubah, 13. Nah, elektronnya itu dilepas 2. Berarti tinggal berapa? 13 dikurangi 2. 11. Kayak gitu. Itu kalau yang positif. Nah, Ustaz contohin yang ini. Misalnya yang negatif ya. Nah, misalnya unsur X. Unsur X dulu deh biar lebih paham. Misalnya nomornya 7. Ininya misalnya 15 misalnya. Berarti protonnya 7. Elektronnya 7. Neutronnya 15 dikurangi 7, 8. Nah, ketika dia menerima elektron dari atom lain, misalnya menerimanya 1 di sini ya, misalnya menerimanya 1. Berarti protonnya tuh tetap nggak berubah, 7. Elektronnya karena dia menerima 1, berarti dia nambah 1. 7 ditambah 1. Jadi 8. Nah, neutronnya tidak berubah. Berarti ini 15, ini 7. Nah, berarti neutronnya tetap 8. Jadi yang berubah itu cuma elektronnya aja yang berubah. Gimana? Sudah semakin paham belum? Mantap, cukup. Sudah? Dikasih Sudah. warna. Dia cantik. Iya. Oke. Alhamdulillah ya untuk materinya sudah selesai untuk hari ini. Mana warnanya ya? Kok nggak ada sih? Oke, kita Sudah deh. nanti Ustadz akan screenshot, nanti dikirim ke grup ya. Nanti coba dilatih mana yang isotop, mana yang isobar, dan mana yang isoton. Karena sudah jam 2, barangkali kita juga butuh istirahat. Jadi kita untuk hari ini dicukupkan ya. Nanti kalau ada yang kurang paham, boleh tanya di grup aja. Atau nanya ke Ustadz langsung. Oke, karena sudah jam 2, barangkali kita juga butuh istirahat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Oke, semoga ilmunya berkah bagi kita semua dan salam buat keluarga di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.